Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, berjumpa lagi dengan saya dan pada video kali ini saya akan membahas tentang sebuah keris, ya, atau bisa dibilang sebagai keris pusaka itu sebagai lambang derajat. Ya, sejak dulu keris pusaka dianggap sebagai lambang status bagi pemiliknya. Ya, tidak hanya dianggap sebagai senjata perang saja, ya, bahkan untuk mengenai sebilah keris, ya, keris ada aturannya tersendiri. Jenis-jenis keris yang boleh dimiliki seseorang juga tidak boleh sembarangan, ya. Contohnya saja adalah seorang rakyat biasa itu tidak boleh mengenakan keris yang diperuntukkan bagi seorang lurah, ya. Kemudian seorang lurah juga tidak boleh mengenakan keris yang diperuntukkan bagi seorang bupati, ya. Bahkan seorang senopati pun itu tidak boleh menggunakan ataupun mengenakan keris yang diperuntukkan bagi seorang raja, ya. Ya, sebagaimana seorang raja yang tidak diperkenankan menggunakan keris yang diperuntukkan bagi senopatinya. Begitu. Nah, keris sendiri adalah bagian dari busana, ya. Sedangkan kehormatan seseorang itu dinilai dan dilihat bukan dari status keningratan, ya, tetapi juga dari kepantasannya dalam berpenampilan. Begitu. Nah, sebagai kelengkapannya, ya, atau perabot berbusana, pemakaian keris itu tergantung pada status pribadi si pemilik dalam masyarakat, begitu. Nah, misalnya saja, ya, sanggup membayar, ya, selain sanggup membayar biaya pembuatan keris, status pribadi juga dinilai ataupun yang menentukan kepantasan keris yang digunakan, gitu ya. Semakin tinggi status dan kedudukannya, maka semakin lengkap dan mewah hiasan kerisnya, seperti itu. Jadi hiasan keris itu tidak sembarangan. Nah, yang akan saya jelaskan pada kali ini adalah macam-macam keris pusaka yang diperuntukkan bagi para raja zaman dahulu, ya. Ada 3 macam. Yang pertama, keris pegangan sehari-hari yang bersifat pribadi, ya. Kemudian yang kedua, keris yang harus dimiliki untuk upacara kerajaan. Nah, dan yang ketiga itu keris yang dipersembahkan oleh orang lain kepada sang raja, ya. Selain jenis keris yang dipakai sehari-hari, keris-keris lainnya disimpan dalam ruang pusaka kerajaan, begitu. Jadi beda keris, beda peruntukan. Nah, disebut keris pusaka kerajaan, ya, itu bersumber dari keris yang menjadi lambang kekuasaan dan kebesaran suatu pemerintahan, ya. Keris semacam ini biasanya disimpan di dalam ruangan khusus yang terpisah dari pusaka lain, ya. Baru akan dikeluarkan bila ada upacara kerajaan atau terjadi sesuatu ataupun situasi yang mendesak dan berbahaya, begitu. Nah, sedangkan untuk pusaka berjenis tombak, ya, dan payung kebesaran yang juga merupakan salah satu lambang kerajaan, biasanya ini diletakkan di belakang singgasana raja. Jadi di belakang singgasana, begitu. Nah, contohnya saja keris yang tergolong pusaka kerajaan ini adalah keris Nagasasra, ya, dan juga keris Sabu Enten. Contohnya itu. Kedua keris ini tadi merupakan lambang kekuasaan dan kebesaran kerajaan Majapahit, ya. Sepasang keris ini juga dipercaya pernah dipakai untuk membersihkan wilayah kerajaan pada saat terjadinya wabah penyakit, ya, sampar yang menyerang masyarakat kerajaan, gitu. Nah, selain 2 keris pusaka tersebut tadi, ada pula keris bangsawan yang memiliki bentuk atau tanda tersendiri, ya. Contohnya keris Singobarong, ya. Keris ini hanya dimiliki oleh keluarga raja, bangsawan, bupati dan juga adipati, begitu. Nah, beda lagi keris yang dipakai oleh para menteri,
dan ya pejabat kerajaan serta panglima, senopati dan juga prajurit. Masing-masing memiliki tanda khusus ya yang menandakan status mereka dalam memiliki hiasan melambangkan derajat ataupun derajat pemiliknya. Nah, sedangkan untuk para orang kaya tapi bukan dari kalangan kerabat kerajaan, hiasan kerisnya ini juga dibedakan lagi. Biasanya memiliki ataupun dimiliki oleh para demang dan lurah. Itu. Nah, adapun keris milik seorang panembahan atau bangsawan yang sudah mandito biasanya dibuat berluk 7. Jadi memiliki lekungan 7 atau 9. Keris yang hiasan paling sederhana itu biasanya dimiliki oleh para kesatria dan rakyat biasa. Ya, itu untuk menyesuaikan diri dan budaya dan juga kebiasaan untuk merendahkan hati begitu. Nah, bila dibuat khusus para kesatria, pesilat ataupun pendekar, biasanya keris berbentuk sederhana ini itu tidak merupakan kesan angker, tetapi memiliki kesaktian gaib yang cukup tinggi dan mengandung energi gaib yang tajam. Ya, sedangkan keris untuk rakyat biasa biasanya tidak bertuah kesaktian, ya, melainkan untuk perlindungan gaib, ketentraman, kerezekian, dan juga untuk kesuburan. Ya, pembuatannya pun bersifat massal dan tidak mengikuti pesanan khusus. Begitu. Nah, sesuai dengan macam-macam jenis keris tadi ya, keris tersebut, maka para empu ini pun pembuat keris terbagi sesuai kelasnya masing-masing, ya, sesuai tatanan yang diterima dan diakui oleh masyarakat dan lingkungan perkerisan, yaitu empu kerajaan, empu kelas menengah, dan juga empu desa. Begitu. Nah, itu tadi beberapa filosofi keris yang sebagai lambang derajat kedudukan seseorang dalam bermasyarakat. Ya, setiap keris memiliki keistimewaan tersendiri, setiap keris memiliki keperuntukan sendiri, dan setiap orang yang memiliki derajat, ya, ataupun orang biasa dari kalangan menengah, dari kalangan bawah, menengah, dan kalangan atas juga memiliki karakter dan keris yang cocok untuk digunakan. Begitu ya. Jadi berbeda-beda. Bukan karena keris ini dahsyat dan kuat, ya, memiliki keistimewaan, boleh digunakan untuk orang biasa. Itu tidak seperti itu ya. Jadi ada keperuntukannya sendiri-sendiri. Nah, dan mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini ya. Semoga bermanfaat, menambah informasi serta wawasan untuk Anda. Dan terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.